Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kini saya berada di Masjid Jamik Al-Baina Bukit Kuang Kecamatan Kelapa Bangka Barat. Begitu indahnya masjid ini. Masjid itu tempat buat orang sholat. Dalam surat Az-Zuriyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Orang yang sholat di masjid itu berarti ikut memakmurkan masjid. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka apa yang dikatakan memakmurkan masjid adalah mencakup semua amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala yang dianjurkan atau dianjurkan dalam Islam untuk dilaksanakan di masjid. Oleh karena itu, tentu saja salat berjamaah 5 waktu di masjid bagi laki-laki adalah termasuk bentuk memakmurkan masjid, bahkan inilah bentuk memakmurkan masjid yang paling utama. Alasan sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi laki-laki. 1. Surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. 2. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, barang siapa yang mendengar azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya, kecuali bila ada uzur. H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Misikat Al-Masabih, 1077 dan Irwa, Al-Galil nomor 551. 3. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar lalu dikumpulkan, kemudian memerintahkan untuk sholat dan dikumandangkan azan. Kemudian saya perintahkan seseorang untuk mengimami sholat, lalu saya pergi melihat orang-orang dan membakar rumah-rumah mereka. H.R. Bukhari dalam sahihnya, Kitab Al-Azan, Bab Wujubu Sholatil Jamaah, nomor 608 dan Muslim dalam hahihnya, Kitab Al-Masajid wa Mawadi, Sholat, Bab Fatlu Sholatil Jamaah wa Bayani at-Tashdid fit Tahaluf, Anha, nomor 1041. 4. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, yang artinya, seorang buta pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berujar, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid. Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumah, maka beliau pun memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu beranjak pulang, dia kembali bertanya, apakah kamu mendengar panggilan sholat azan? Laki-laki itu menjawab, iya. Beliau sedang beristirahat, penuhilah seruan tersebut, hadiri jamaah sholat. H.R. Muslim dalam sahihnya, Kitab Al-Masajid wa Mawadi, Sholat, Bab Yajibu Ityanul Masjid, Alamen Samia An-Nida, nomor 1044. 5. Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah akan dilipat gandakan 25 kali lipat daripada sholat yang dilakukan di rumah dan di pasarnya. Yang demikian itu, apabila seseorang berwudu, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian keluar menuju ke masjid, tidak ada yang mendorongnya untuk keluar menuju masjid kecuali untuk melakukan sholat. Tidaklah ia melangkahkan kakinya, kecuali dengan satu langkah itu derajatnya diangkat, dan dengan langkah itu dihapuskan kesalahannya. Apabila ia sholat dengan berjamaah, maka malaikat akan senantiasa bersalawat, berdoa atasnya, selama ia tetap di tempat sholatnya, dan belum batal. Malaikat akan bersalawat untuknya, ya Allah, berikanlah sholawat kepadanya, ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Salah seorang di antara kalian tetap dalam keadaan sholat, mendapatkan pahala sholat, selama ia menunggu datangnya waktu sholat. H.R. Al-Bukhari, nomor 647, Muslim, nomor 649-272, At-Tirmidzi, nomor 603, Ibnu Majah, nomor 281 dan Abu Dawud, nomor 471.
6. Dalam hadits lain, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. H.R. Al-Bukhari, nomor 645 dan Muslim, nomor 650-249. 7. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa sholat jamaah dengan ikhlas karena Allah selama 40 hari dengan mendapati takbir pertama, takbiratul ihram, maka ia dibebaskan dari dua perkara, dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. H.R. At-Tirmidzi, nomor 241. Lihat silsilah al-ahadits as-sahihah, nomor 2652. 8. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, yang artinya, barang siapa ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu dimanapun ia diseru kepadanya. Sungguh, Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian, sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Sholat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Seandainya kalian sholat di rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal ini sholat di rumahnya, dia tidak sholat berjamaah di masjid, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Dan saya melihat pada zaman kami, para sahabat tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang munafik, yang telah diketahui kemunafikannya. H.R. Muslim, nomor 654-257 Kitab Al-Masajid wa Mawadi, Salah bab sholatul jamaah min sunanil huda, Abu Dawud, nomor 550, dan An-Nasai, 108-109. Inilah alasan mengapa sholat 5 waktu yang berjamaah di masjid wajibnya laki-laki. Maka dirikanlah sholat dan jangan sampai lupa, apalagi disengaja. Saat ini kaligrafi ayat-ayat Al-Quran tidak hanya ditempel di dinding rumah, melainkan juga ditempel di bagian dinding masjid. Bahkan bukan hanya ditempel, namun kita banyak menjumpai masjid yang dindingnya diukir dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya, bagaimana hukum mengukir atau menghiasi dinding masjid dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran? Apakah boleh menghiasi masjid dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran, baik dengan cara ditempel atau dengan cara diukir langsung pada dinding masjid? Hukumnya boleh. Bahkan menurut sebagian ulama, menghiasi masjid dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran termasuk perkara yang disyariatkan sebagai bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar Islam. Hanya saja, menurut para ulama, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika hendak menghiasi masjid dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Pertama, harus diletakkan atau diukir di bagian tempat yang tinggi. Kedua, harus diletakkan atau diukir pada bagian dinding yang kokoh sehingga tidak mudah jatuh dan tulisan kaligrafinya tidak mengelupas. Ketiga, kaligrafi tersebut harus dijaga kebersihan dan keindahannya. Bagaimana hukum menulis ayat-ayat Al-Quran di dinding masjid dengan ketinggian sekitar 3 meter? Menulis ayat-ayat Al-Quran di dinding masjid termasuk perkara yang disyariatkan. Itu telah dilakukan oleh orang-orang muslim sejak abad pertama, mereka ahli dalam hal itu dan menganggapnya sebagai bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Juga untuk mengikuti perintah Allah dengan memakmurkan masjid, meninggikannya, dan membangunnya. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menghiasi masjid termasuk tanda-tanda kiamat, maka hadis-hadis itu tidak menunjukkan kemakruhan dan keharaman menghias masjid. Melainkan maksud hadis itu adalah hanya memperhatikan bentuk masjid dan melupakan esensinya, dan hanya memegahkan bangunan masjid dan merusak batin atau fungsi masjid. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.